Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Kraken, film tahun 2025. Bayangkan sebuah desa kecil di Norwegia yang tenang dikelilingi fjord terdalam dan tertinggi di dunia. Suasana damai itu perlahan berubah mencekam saat dua remaja ditemukan tewas secara misterius. Tubuh mereka tercabik seolah diterkam oleh sesuatu yang bukan manusia. Johan, seorang ahli biologi kelautan, datang hanya untuk meneliti tambak ikat. Namun ia justru terseret ke dalam misteri kelam yang menakutkan. Di bawah permukaan air yang gelap dan tenang, sesuatu yang legendaris mulai bergerak. Kraken, monster laut mitos yang selama ini hanya dianggap sebagai dongeng. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama berlatar di Kutub Utara. Dua geolog bernama Julia dan Oscar lagi ngelakuin eksperimen dengan pasang bahan peledak di bawah laut. Tiba-tiba mereka dapat telepon yang ngasih peringatan soal badai. Jadi mereka harus cepat-cepat pergi. Di dekat sana, sebuah kapal selam Rusia nangkap suara bising dengan intensitas tinggi dari arah yang gak jelas. Yang bikin kaget, dasar laut kayak mulai naik. Alat pemindai Julia jadi ngaco banget. Sebelum es di sekitar camp mereka mulai retak, Julia pengen ambil hasil penelitiannya terlebih dahulu sebelum pergi. Jadi Oscar narik dia buat langsung naik snowmobile. Di dalam kapal selam, timnya sadar kalau suara-suara itu ternyata berasal dari makhluk hidup. Dan mereka langsung siap buat manuver menghindar. Tapi tiba-tiba aja kapal selamnya kena tabrak sesuatu dari dalam air. Di permukaan, Julia dan Oscar lagi kabur secepat mungkin, tapi es di belakang terus retak dan bahkan mulai retak di depannya juga. Snowmobile mereka akhirnya terdorong sama es yang naik, bikin mereka berdua terlempar sebelum kendaraan itu meledak dan tenggelam. Gak lama kemudian, camp mereka juga meledak dan para ilmuwan yang tersisa tenggelam pelan-pelan sampai tewas. Kapal selam masih terus kena serangan dan para kru udah susah payah buat tetap duduk karena semuanya goyang parah. Setelah usaha keras mereka berhasil nembak dan cahaya dari tembakannya ngungkapin ada tentakel raksasa di dalam air. Salah satu orang mental ke kaca dan pingsan karena luka. Petugas lain buru-buru ngirim pelampung darurat sebelum kapal selamnya tenggelam total. Di markas marinir Rusia, mereka dapat kabar soal hilangnya kapal selam tersebut karena kapal itu bawa senjata penting banget. Mereka langsung kirim tim penyelamat buat ngambil atau ngancurin senjata-senjata tersebut. Misinya dipimpin sama Victor, kakaknya kapten kapal selam yang hilang. Keluarganya khawatir dia juga bakal hilang dan ibunya ngasih jam tangan peninggalan ayahnya buat jimat keberuntungan. А вот почему у тебя Сашка на фотографии? Гражданка тебе больше идет. Врачом бы стал? Пожалуйста. Malam itu Victor sampai di pelabuhan dan ketemu Admiral Olshansky, teman almarhum ayahnya, yang ternyata ikut misi juga. Wakil kapalnya nggak khawatir karena Olshansky udah tua dan agak bawel. Pas Victor naik ke kapal, banyak kru yang ngeluh karena mereka ditarik dari liburan buat ikut misi ini. Я понимаю, что приказы не обсуждаются. Ну, честно. Sementara itu Julia dan Oscar jalan kaki di tengah badai salju sambil nyoba cari sinyal HP. Julia sempat nggak fokus karena lihat layar dan hampir jatuh ke jurang. Untung Oscar sigap menangkap dia. Pas itu juga HP Julia akhirnya dapat sinyal dari anjungan minyak dan dia nelfon. Tapi karena badai salju berisik banget, orang di anjungan nggak ngerti apa yang dia omongin. Gak lama kemudian sinyalnya hilang dan teleponnya terputus. Oscar yang udah putus asa akhirnya nyalain layar suar sebelum tumbang. Besok paginya kapal selam sampai di lokasi kapal selam yang hilang dan setelah persiapan panjang mereka mulai menyelam. Kru ngelihat Olshansky ngajak Victor ke ruang pribadi bareng perwira tinggi lain. Dan mereka dikasih laporan rahasia yang bikin semua orang kelihatan kaget dan berat. Rumor soal kapal selam yang hilang mulai menyebar di antara kru. Тут главное эмоции, воли не давать. Сразу решили взять на себя руководство.
Balik lagi ke Julia dan Oscar. Mereka kaget ngelihat pelampung darurat nyangkut di es. Mereka sadar bakal ada yang datang buat itu. Jadi mereka memutuskan buat berhenti jalan dan nunggu di situ aja. Pas kapal selam akhirnya nangkep sinyal dari pelampung, mereka langsung meluncur ke arah situ. Tiba-tiba sekelompok paus muncul dan mengelilingi kapal selam. Jadi kru berusaha turun tanpa nyakitin mereka. Salah satu paus nggak sengaja nabrak baling-baling kapal. Dan Olshansky nyuruh nyalain sonar walaupun Victor khawatir itu bisa ganggu para paus. Локатор. Живность его боится. Дай посылку. Begitu sonar dinyalain, paus sempat kabur. Tapi baik lagi beberapa detik kemudian, semua bingung harus ngapain. Sampai akhirnya mereka lihat paus-paus itu beneran pergi. Ternyata di area itu udah ada suara frekuensi rendah dan dasar lautnya mulai naik. Seekor paus langsung mati kena serangan tentakel raksasa yang muncul dari kegelapan. Kru kapal selam panik karena nggak bisa identifikasi suara itu. Sementara radar mereka nangkap sesuatu yang besar banget lagi mendekat. Mengira itu mungkin musuh. Olshansky pengen nembak, tapi Victor nyetop dan nyuruh cari tempat persembunyian terlebih dahulu. Ледовый канал. Скорость течения 0,1. Просочимся. Kapal selam masuk ke celah di dinding es, goyang tiap kali nabrak es dan retak. Suara dari radar makin kuat dan sakit di telinga buat yang pakai headphone. Pas makhluk misterius itu ngejar mereka, kru kapal selam terpaksa berhenti karena jalannya buntu. Untungnya makhluk itu udah pergi. Waktu kru ngecek kerusakan kapal, Olshansky marah ke Victor. Karena dianggap ambil resiko yang nggak perlu. Tapi mereka nggak punya pilihan lain selain muncul ke permukaan buat perbaikan. Боцман. Пелинг прежний. Еле пробивает. Материальную часть доложить об ограничении по использованию. Лодка слушает. Di permukaan, Julia dan Oscar lagi ngeringkuk bareng di antara bebatuan buat tetap hangat. Tiba-tiba mereka lihat es mulai retak pas kapal selam muncul dari air. Kru kapal langsung lihat ada orang selamat dan keluar buat nyamperin mereka. Setelah dipastikan kalau mereka nggak bawa senjata, mereka mulai cerita apa yang terjadi. Victor ngecek pelampung dulu sebelum ngobrol sama Olshansky yang bilang supaya kasih makanan aja ke mereka terus tinggalin. Soalnya bisa jadi mereka mata-mata. Tapi Victor kasihan jadi dia bilang mereka ikut Они нас juga. бросают. Старпом! Setelah itu, kapal selam nyelam lagi buat mulai pencarian di sekitar pelampung tadi. Habis dicek kesehatannya, Julia dan Oscar dikasih makan. Русская. Understand? Смотрите. Мы лодка. Тем ниже опускается лодка. Victor gabung di meja sambil nunjukin peta dan minta mereka tunjukin di mana lokasi camp mereka. Sambil nanya mereka lihat hal yang aneh. Waktu Julia cerita soal bahan peledak, Victor langsung mikir itu penyebab kapal saudaranya tenggelam. Kru mulai diskusi soal langkah selanjutnya dan Olshansky bilang mending balik aja karena ada ancaman misterius. Dan kalau diserang lagi mereka nggak bisa kirim sinyal darurat. Tapi Victor masih pingin cari saudaranya. Jadi dia diperintahin kapal buat ke arah camp Julia. Olshansky ngobrol pribadi sama Victor dan ngingetin kalau ini udah kedua kalinya dia ambil keputusan yang salah. Kalau sampai salah lagi, tamat. Terus Victor jelasin ke orang kepercayaannya kalau mereka harus buru-buru. Soalnya kalau ada yang selamat dari kapal selam yang satu lagi, pasti oksigennya udah hampir habis. Sementara itu Julia dengar suara aneh dan Oscar bilang itu sonar lagi nyari kapal selam yang lain. Pencarian terus berlangsung sampai radar akhirnya nemuin musuh misterius yang ngejar mereka lagi. Victor nyuruh kru cari tempat buat bersembunyi kayak sebelumnya. Tapi kali ini mereka ada di area terbuka tanpa perlindungan. Mereka mutusin kirim sinyal darurat ke kilang minyak dan lega waktu dikasih izin buat sembunyi di sana. Пришел сигнал системы оповещения. Глубина 25 метров, лодка всплывает. Waktu kapal selam bersiap buat naik ke permukaan, para pekerja di kilang lihat tentakel raksasa muncul dari laut dan langsung nyalain alarm. Tentakel itu mulai nyerang kilang, ngejatuhin semua bangunan dan bikin banyak ledakan.
Para pekerja panik dan coba kabur, tapi mereka nggak punya tempat buat lari karena kilangnya mulai runtuh. Kapal selam kehilangan kontak, jadi Victor pakai periskop buat mengeceknya. Dia kaget banget lihat tentakel-tentakel itu ngancurin kilang dan langsung kirim gambarnya ke layar supaya kru tahu apa yang mereka hadapi. Begitu kilang hancur total, monster misterius itu ngejar kapal selam kembali. Kapalnya harus belok mendadak buat kabur dan semua barang di dapur berantakan. Olansky mikir keputusan Victor buat kabur alih-alih nyerang adalah kesalahan ketiga. Dan dia umumkan kalau dia ambil alih pimpinan, 2 torpedo langsung ditembakkan dan berhasil kena target. Кажется, они шарахнули торпедами. Шум торпед совпал с целью. Olansky sombong, bilang gini caranya. Tapi mukanya langsung berubah waktu salah satu petugas bilang musuhnya masih bergerak. Mereka nembak torpedo lagi dan ledakan kedua terjadi, kena lagi. Tapi tetap belum cukup buat ngalahin monster itu. Шум по всему горизонту. Сила сигнала растет. Первый раз у меня так. Объект движется на... Makhluk terus ngejar dan Olansky malah bengong, nggak tahu harus ngapain. Akhirnya Victor ambil alih lagi. Dia perintahin kru buat gerakin kapal secepat mungkin. Dan mereka berhasil ngindarin sebagian besar serangan. Tapi salah satu tentakel sempat nyenggol kapal dan bikin kerusakan. Semua kru jatuh dan Victor kebentur kepala sampai pusing. Beberapa komputer konslet dan ada satu yang malah jatuh nimpuk orang. Вот ведь гадина, как будто слышит на... Внимание по кораблю. Остановить все механизмы. Kapal mulai tenggelam dan si monster makin gencar menyerang. Ada ledakan di ruang torpedo dan itu bikin kebakaran. Mereka nutup ventilasi dan segel ruangan itu, ninggalin 7 orang di dalam yang pakai alat pemadam buat matiin apinya. Serangan dari tentakel bikin kapal makin cepat jatuh dan radar nunjukin kalau monster itu udah ngelilingin mereka dari segala arah. Akhirnya mereka bisa lihat jelas, itu ternyata seekor kraken. Karena torpedo terakhir nggak bisa dipakai, kru diskusiin pilihan yang ada. Victor nyuruh mereka masuk mode senyap, soalnya hewan laut biasanya melacak lewat suara. Para petugas di ruang torpedo harus berhenti lawan api dulu, yang bikin karbon monoksida makin tinggi di situ. Sementara itu, suara monster di headphone bikin telinga petugas komunikasi kesakitan, dan orang-orang di ruang torpedo mulai mikir bakal mati di situ. Untungnya rencana Victor berhasil. Kraken itu berenang pergi. Kru akhirnya bisa gerak lagi, tapi apinya udah keburu gede dan nggak bisa dimatiin cuman pakai alat pemadam. Beberapa orang terbakar dan Victor nyuruh semua orang keluar dari ruangan itu dan biarin aja senjatanya kebakar. Beberapa petugas kena luka parah pas keluar, tapi kru lain bantuin mereka lewat pintu dan nutupin di detik terakhir biar api nggak nyebar. Terakhir mereka ngatur tekanan di ruang torpedo dan akhirnya berhasil matiin apinya. Setelah itu semua pria yang masih sehat disuruh bantuin perbaikan. Sementara yang luka-luka dibawa ke ruang perawatan atau ke kamar masing-masing. Oscar dan Julia ikut bantu ngobatin luka-luka mereka dan itu bikin kru kapal mulai percaya sama mereka. Julia juga ngerawat luka di kening Victor, terus ada satu perwira yang nyeletuk. Kayaknya dia suka sama Victor, tapi Julia langsung bilang enggak. Si perwira itu lalu cerita kalau Victor sebenarnya udah melanggar aturan buat nyelamatin Julia. Командир понравился. Тут герои. Командир вас наоборот сделал, несмотря на все. За нами существо какое-то охотится. Рука, давай. Gak lama Victor nanya pendapat kru soal situasi mereka. Semua sepakat harus balik ke rumah karena mereka nggak tahu di mana posisi kapal selam satunya lagi. Dan mereka juga nggak punya perlindungan dari Kraken. Olansky ngingetin Victor bahwa ayahnya dulu dianggap pahlawan karena nyelamatin orang waktu insiden kapal selam. Tapi dia juga meninggal saat itu. Setelah banyak mikir akhirnya Victor setuju buat balik. Pas kapal selam mulai bergerak pulang, Victor baca surat terakhir yang ditinggalin ayahnya. Tapi Julia datang dan gangguin bentar. Dia lihat ada burung-burung di kamar Victor.
Victor jelasin kalau burung itu buat ngecek kadar oksigen. Julia terus minta peta dan nunjukin semua lokasi yang pernah mereka lihat Kraken, termasuk lokasi campnya. Dari cerita-cerita lama, Kraken ini dulu pernah nyerang banyak kapal lalu tiba-tiba hilang gitu aja. Jadi para ilmuwan mikir mungkin Kraken itu tertidur lama. Julia yakin bahan peledaknya tanpa sengaja ngebangunin si Kraken dari sarangnya yang tersembunyi. Dia bilang kalau mereka pengen selamat, sonar harus dimatikan, soalnya suara itu bisa narik Kraken kembali. Karena Julia kelihatan paham banget soal Kraken, Victor nanya apakah dia tahu di mana kapal selam adiknya. Julia jawab, biasanya gurita nyeret mangsanya ke sarang. Dan kemungkinan sarangnya itu ya di tempat camp dia dulu. Tapi pembicaraan mereka dipotong pas ada perwira yang datang dan bilang nemu petunjuk. Dia muterin rekaman dari waktu mereka dalam mode senyap dan semua orang bisa dengar suara kayak ada yang ngetok-ngetok logam. Mereka ajak sinyalnya dan ternyata datang dari lokasi camp Julia. Artinya mungkin masih ada yang selamat dari kapal selam satunya. Victor lalu kasih pidato soal pentingnya nyelamatin nyawa orang dan bahaya yang bakal mereka hadapi. Habis itu dia perintahkan kapal buat menuju ke camp Julia. Panjang perjalanan, Victor kepikiran masa kecilnya, khususnya waktu dia pernah tersesat di gunung. Dia baru tersadar lagi pas mereka udah nyampe daerah pencarian. Tiba-tiba paku di mesin dan dinding kapal mulai lepas. Kaca pecah, lampu juga rusak. Itu tandanya mereka udah terlalu dalam, jadi kapal dinaikkan sedikit. Terus ada perwira yang nyadar kalau mereka nemu jurang laut yang dalam banget. Victor pengen kirim kapal selam ini buat ngelidikin, karena salah satu pilot luka waktu diserang. Victor mutusin buat ngegantiin posisinya dan nyuruh Olhansky pegang kendali utama. Kapal ini berangkat bareng Victor dan dua perwira lain. Mereka bisa dengar suara logam mulai berderak karena kapal udah masuk ke kedalaman yang belum pernah dijelajahi. Tekanan mulai ngaruh ke badan kapal. Jadi kalau mereka nggak nemu apa-apa secepatnya mereka harus balik. Pas mereka dengar gema suara, mereka ikutin arahnya dan akhirnya nemu ratusan kapal karam. Berarti teori Julia dan mitos-mitos itu ternyata benar. Akhirnya mereka nemuin kapal selam satunya lagi. Kelihatan rusak parah, tapi bagian depan masih utuh. Itu artinya kemungkinan masih ada yang selamat. Tim coba nyambungin kapal mini ke kapal itu, tapi susah banget karena arusnya kuat. Setelah usaha keras, akhirnya sambungan berhasil. Товарищ командир, пожалуйста, а? Захватан стопора. Victor pakai perlengkapan selam dan nyebrang ke kapal tersebut. Dia ngetok dulu sebelum buka pintu dan dia seneng banget pas tahu awak kapal selamat termasuk adiknya Alexander. Mereka kirim kabar baik ke kapal utama dan semua orang senang. Alexander jelasin kalau mereka aktifin mode senyap sejak ditangkap Kraken dan cuma kirim sinyal sesekali biar nggak ketahuan. Victor kirim sebanyak mungkin penyitas ke kapal mini, tapi jelas mereka harus bolak-balik 2 kali buat ngelamatin semuanya. Dia mutusin buat tetap tinggal bareng adiknya dan seorang mekanik bakal gantiin pilot terakhir. Давай, вперед. Kapal mini pasang pelacak di bagian depan kapal supaya bisa balik lagi nantinya. Tapi pelacak itu harus dimatiin karena bisa narik perhatian Kraken. Pas kapal mini akhirnya lepas landas, bangkai kapal selam itu sempat bergetar keras, tapi untungnya nggak rubuh. Nggak lama mereka nyampe ke kapal utama dan langsung ngebantuin para penyintas. Оставлять нельзя. Какое давление? Ну-ка, родненький, ловлю тебя, давай. Опа. Pilot pengganti lagi sakit parah, jadi Julia minta tolong Oscar. Oscar punya pengalaman kerja di kapal selam, jadi dia setuju buat ikut. Pas kapal mini berangkat, Olhansky lihat radar kalau si Kraken mulai gerak kembali. Sementara itu Victor dan Alexander mutusin buat ambil senjata yang diminta atasan mereka.
Mereka masuk ke area kapal selam yang udah hancur dan nemuin kode di dalam brankas. Tapi pas mereka coba masukin ke komputer, sistemnya nggak mau nyala. Victor nggak mau nyerah, dia pencet semua tombol sampai akhirnya komputer bisa menyala. Dan dia seneng banget karena senjatanya ternyata masih bisa dipakai. Ledakan gelombang elektromagnetik dari komputer itu kedetek sama kapal mini. Jadi kapal itu mulai ngikutin sinyalnya. Di kapal selam utama, kru panik banget karena si Kraken makin dekat. Mereka buru-buru nurunin kapal ke dasar laut dan aktifin mode diam. Tapi si Kraken dorong batu gede yang nabrak kapal dan paku-paku mulai copot kembali karena tekanannya. Третий отсек на предмет повреждений. Доложить. Все будет хорошо. Глубина критическая. Air mulai masuk ke salah satu ruang kapal dan kru bingung bisa tahan mode diam sampai kapan. Di saat yang sama kapal mini sampai ke bangkai kapal. Pas mereka mau docking, mereka nggak sengaja nyentuh alat pelacak dan alat itu malah nyala. Si Kraken udah siap nyerang kapal utama, tapi tiba-tiba dia ngerasa alat pelacak itu dan langsung berenang balik ke sarangnya. Alaska langsung nyuruh kru manfaatin kesempatan ini buat naik ke permukaan. Sementara itu Victor merangkak lewat pipa buat nyampe ke ruang torpedo yang ketutup reruntuhan. Alexander dengar kapal mini udah docking dan nyuruh krunya naik duluan. Sementara dia nungguin Victor. Akhirnya Victor sampai ke ruang senjata dan mulai masukin kode ke torpedo. Bareng Alexander yang ngelakuin hal yang sama dari komputer. Tapi senjatanya butuh waktu buat siap dan itu cukup buat si Kraken nemuin mereka. Kru siap-siap buat dihantam karena tentakel Kraken mulai melingkarin kapal. Kedua saudara itu ngobrol lewat radio dan saling minta maaf atas pertengkaran mereka dahulu. Si Kraken berhasil nyobek setengah kapal selam, untungnya yang kena bagian ekornya yang kosong. Pas dia mau nyerang lagi, dua bersaudara itu kerjasama, pencet tombol bareng buat ngaktifin senjata. Ledakan super besar nyerang si monster dan bikin dia meledak. Cahayanya sampai nembus ke Arktik dan kelihatannya sampai ke atmosfer. Karena air udah masuk ke kapal selam, Victor buru-buru balik lewat pipa buat nyamperin Alexander. Nyatanya bakal meledak sendiri, jadi mereka harus cepat. Kapal selam mulai tenggelam dan ombak di lorong-lorong bikin mereka berpisah. Victor nyari Alexander dan lihat tangannya nongol dari air. Dia tarik dan akhirnya Alexander selamat juga. Mereka lari naik tangga dan masuk ke kapal mini, terus nutup pintu sebelum air masuk. Tinggal 2 menit lagi sebelum ledakan, kapal mini malah nggak bisa lepas dari docking. Pas reruntuhan mulai jatuh ke jurang laut, Victor ingat ada tuas darurat. Dia tarik tuas itu dan kapal mini akhirnya bisa lepas. Mereka langsung kabur sebelum senjata meledak. Dan gelombang ledakannya bikin kapal mini mental jungkir balik di laut. Di permukaan, kapal selam utama lagi nunggu kabar. Mereka hampir putus asa, tapi tiba-tiba lihat gelembung di air. Ternyata itu kapal mini yang akhirnya muncul kembali. Semua langsung senang banget. Victor mau ngasih jam tangan ayah mereka ke Alexander, tapi Alexander bilang kalau Victor aja yang pegang karena dia udah layak memilikinya. Док, давай сразу всех в амбулаторию. Домой. Beberapa waktu kemudian kru sampai di Rusia. Dan dua saudara itu akhirnya bisa bertemu lagi bersama keluarga mereka. Dan ya akhirnya film pun tamat.